Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, semoga sehat, kuat, dan tetap semangat belajar ya. Oke, kembali lagi pada podcast Kak Dita dan Kak Fitroh. Pastinya hari ini sudah siap dong untuk mengikuti pembelajaran kakak dengan semangat. Oke, sebelum Kak Fitroh dan Kak Dita mulai, ada nih yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, siapkan hati yang tenang, pikiran yang santai, tetapi juga harus fokus. Yang kedua, jangan lupa siapkan alat tulis. Yang ketiga, dengarkan dengan seksama serta pahamilah materi yang akan disampaikan. Yang keempat, catat hal-hal penting dari materi. Yang kelima, dengarkan cerita fiksi yang akan diceritakan. Yang terakhir, setelah materi dan cerita fiksi disampaikan, lalu kerjakan tugas di buku tulis bahasa Indonesia kalian masing-masing. Tugas dikumpulkan pada saat sekolah tatap muka. Nah, pada podcast kali ini kita akan belajar tentang teks fiksi. Setelah mendengarkan materi dari kakak, diharapkan kalian akan paham tentang cerita fiksi, serta kalian dapat mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita fiksi. Ada yang tahu nggak nih teks fiksi itu apa? Teks fiksi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Artinya, teks ini hanya mengandung unsur imajinasi dari penulis tersebut. Nah, apa sih ciri dari teks fiksi? Ciri-ciri dari teks fiksi itu ada 6. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi. Yang kedua, dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Artinya, kebenaran dari cerita masih dipertanyakan. Yang ketiga, umumnya fiksi menggunakan bahasa yang konotatif atau bukan makna sebenarnya. Misalnya, setiap pergi ke luar kota, Siska tidak pernah lupa membawa buah tangan untuk teman kantornya. Nah, kata buah tangan memiliki arti oleh-oleh. Yang keempat, karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku sehingga kita bebas menulis imajinasi kita sendiri. Yang kelima yaitu umumnya karya fiksi sasarannya itu perasaan pembaca dan emosi pembaca, bukan logika pembaca. Yang keenam, dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis teks fiksi? Jenis-jenis teks fiksi ada 7, yaitu yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka, cerita yang mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya yang bisa membuat para pembacanya terhibur.
Contoh dari cerita jenaka ini adalah si Kabayan yang terkenal di daerah Sunda. Yang kedua yaitu mitos. Mitos merupakan cerita tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban. Contoh dari mitos ini adalah cerita Dewi Sri sebagai Dewi Padi, atau bisa juga Aji Saka dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu fabel. Fabel yaitu cerita yang menggambarkan para binatang-binatang menjadi tokoh utama cerita. Contoh cerita fabel adalah kancil dan buaya, kelinci dan kura-kura, dan masih banyak lagi cerita tentang fabel. Yang keempat yaitu legenda. Legenda yaitu menceritakan tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti, tetapi tidak dianggap suci seperti mitos. Contoh dari legenda yaitu Roro Jonggrang, atau bisa juga Tangkuban Berau. Yang kelima yaitu saga. Saga yaitu cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Contohnya cerita Pitung dari Betawi. Yang keenam yaitu cerpen atau cerita pendek, merupakan cerita fiksi yang dibaca dalam waktu singkat atau sekali duduk, biasanya hanya memiliki 1-2 halaman. Contohnya adalah cerpen-cerpen yang ada di majalah Bobo. Yang ketujuh yaitu novel. Novel merupakan cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks, urutan bab yang cukup panjang, serta cerita yang kompleks. Karena ceritanya yang panjang, maka dibagi menjadi beberapa bab. Contohnya yaitu novel Harry Potter, Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan masih banyak lagi. Kemudian, apakah unsur-unsur intrinsik teks fiksi? Unsur-unsur teks fiksi meliputi yang pertama yaitu tema. Tema itu yang menggambarkan gagasan atau ide cerita. Yang kedua, tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Yang ketiga yaitu penokohan, karakter atau sifat tokoh dalam cerita. Yang keempat yaitu alur, yaitu urutan dalam kejadian cerita. Yang kelima, latar. Nah, latar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu latar tempat, yaitu latar yang menerangkan di mana cerita itu terjadi. Yang kedua yaitu latar waktu, yaitu latar yang menerangkan kapan cerita itu terjadi. Yang ketiga yaitu latar suasana, yaitu latar yang menerangkan seperti apa suasana yang terjadi di dalam cerita tersebut. Unsur intrinsik yang terakhir yaitu adik-adik amanat. Amanat ini merupakan pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang dibuatnya tersebut. Nah, selanjutnya apa sih macam-macam penyebutan tokoh pada teks fiksi? Hayo adik-adik, ada yang tahu? Oke, macam-macam penyebutan tokoh pada teks fiksi. Yang pertama yaitu tokoh utama.
Nah, tokoh utama ini yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Yang kedua yaitu tokoh tambahan. Tokoh tambahan ini memiliki peranan pendukung untuk menghidupkan suatu cerita. Yang ketiga yaitu tokoh protagonis. Tokoh yang memiliki sifat baik hati. Yang terakhir yaitu tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini kebalikan dari tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki sifat yang jahat. Itu tadi materi tentang teks fiksi. Selanjutnya adik-adik, Kak Dita mau bercerita. Cerita ini berjudul Si Kelinci dan Kura-Kura. Pada suatu hari, hiduplah seekor kelinci yang tinggal di dalam hutan. Si kelinci terkenal sebagai hewan yang bisa berlari dengan cepat dibandingkan dengan hewan-hewan lainnya yang ada di dalam hutan. Suatu ketika, kelinci yang merasa kemampuannya semakin hebat dalam balap lari mengajak kura-kura untuk bertanding. Kura-kura yang rendah hati pun menyambut dengan antusias ajakan dari si kelinci. Akhirnya, keduanya mempersiapkan balap lari tersebut dan ditemani oleh hewan-hewan lainnya yang ada di dalam hutan. Kelinci yang merasa dirinya lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Ketika mendekati garis finish, kelinci yang memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. "Ah, dia kan jalannya lambat," ujar si kelinci. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur. Kura-kura sudah berhasil melewatinya dan sekarang posisi kura-kura lebih dekat dengan garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Seru bukan? Nah, setelah Kak Dita bercerita, selanjutnya tugas kalian nih, cari unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita tersebut, serta termasuk dalam jenis cerita fiksi apakah itu. Oh iya, jangan lupa kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Tetap semangat belajar ya. Oke, Kak Dita sama Kak Fitro pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.